Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman sekalian? Kembali lagi bersama saya Ridho Afriansa di channel yang kece ini. Kali ini saya akan mengajak teman-teman sekalian untuk jalan-jalan lagi. Akan tetapi jalan-jalan ini kita akan mulai dari Darul Mustafa ke Pondok Rusyad. Yang kemarin kan dari Darul Mustafa ke Darul Zahra. Adapun bagi teman-teman sekalian yang belum melihat videonya yang kemarin, linknya ada di atas ya. Baiklah, tanpa basa-basi lagi, kita akan langsung menyelusuri daerah, yaitu kawasan sekitar antara Darul Mustafa ke Pondok Rusyad. Tapi sebelumnya, saya ingatkan lagi, saya tekankan lagi, bagi teman-teman sekalian yang belum subscribe channel ini, yuk subscribe channel ini agar teman-teman sekalian tidak ketinggalan video-video terbaru yang akan kami upload di channel ini tentunya. Bagaimana sih cara subscribe-nya? Ya, tinggal pencet tombol subscribe dan bunyikan lonceng notifikasinya. Oke? Lanjut, kita akan lihat gimana keseruan kita jalan-jalan dari Darul Mustafa ke Pondok Rusyad. Ikutin terus ya. Ini dia teman-teman, kita akan memulai perjalanan kita, yaitu jogging sore ya, sore hari ini ya. Itu dari Darul Mustafa ke Pondok Rusyad. Adapun jam sekarang itu jam 5:13. Kelihatan atau tidak? Mungkin nggak kelihatan ya. Jadi kita akan berjalan dari Darul Mustafa ini ke Pondok Rusyad. Sekalian kita akan melihat suasana sekitar dari Pondok Rusyad, dari Darul Mustafa ke Pondok Rusyad. Ini di sore hari, terus debunya di mana-mana nih teman-teman. Mungkin karena ada perbaikan jalan ya. Nah, kalau yang kemarin yang kalian tonton videonya, kita kan jalan dari Darul Mustafa ke Darul Zahra itu melewati atau melintasi jalan ini. Nah, kalau Pondok Rusyad kita harus lewat jalan gede. Bisa sih lewat jalan lorong-lorong. Cuman kalau kita lewat jalan gede ini, aksesnya lebih cepat sampai ke tujuan. Sebab dia tinggal lurus saja ya. Seperti mana yang kalian ketahui, Pondok Rusyad itu ada di pinggir jalan. Bagi teman-teman sekalian yang belum melihat video sebelumnya, silahkan tonton video sebelumnya ya. Nah, ini kita udah berjalan. Lumayan jauh ya kalau jalan dari Darul Mustafa ke Pondok Rusyad teman-teman. Kalau naik motor ya mungkin sekitar 2 menit sampai udah. Nah, di samping kita ini tokonya sangat ajib nih teman-teman. Kenapa saya bilang ajib? Karena di toko ini, nah ini dia ketutup mobil tadi ya. Nah, karena toko ini dia menjual barang-barang Indonesia. Itu kalian lihat di dalam. Ya, karena kita akan menuju ke Pondok Rusyad, jadi kita lihatnya dari luar aja ya. Di dalam itu ada jual bumbu-bumbu Indomie. Pokoknya produk-produk Indonesia itu ada di toko itu. Nah, biasanya kalau sore hari toko ini buka nih, warung kecil ya. Itu biasanya jual sambosa, jual makanan-makanan Arab nih teman-teman. Cuman makanan ringan ya. Jual halib, jual sahi dan lain-lain sebagainya. Kalian lihat jalan di depan kita ini itu lagi di dalam perbaikan ya. Ini dia jalannya rusak, tapi ini akan dibaiki oleh pemerintah. Ini luar biasa nyaman nih. Gini nih teman, walaupun pajaknya hanya sedikit, tidak seperti di negara kita Indonesia. Negara ini dia pajaknya dikit, tapi bangunan serta jalannya itu akan selalu direnovasi terus. Dananya mungkin dari apa namanya, uang pemerintah ya, karena ada beberapa tempat itu bisa dikelola oleh pemerintah. Ini debu sekali, berdebu ya teman-teman, sebab ya seperti kalian ketahui sendiri, di negara Arab itu
gurunnya itu banyak sekali atau debunya banyak sekali, jadi kan selalu berdebu ya. Kalau nggak mau berdebu ya di Indonesia atau di beberapa negara Asia yang lainnya. Nah itu toko madu ya teman-teman, toko madu yang waktu itu kita beli madu nih teman, beli madu di sini nih teman. Ini dulu toko madu waktu kita beli kemarin. Nah kalau ini toko kayak supermarket tempat kita di Indonesia atau mall-mall gitu ya, mallnya daerah Tarim ya teman. Di mall ini kalian bisa beli kayak rinso, beras, pokoknya makanan pokok atau wangi-wangian juga dijual di situ teman-teman. Kalian bisa beli kebutuhan kalian di mall tersebut. Mall kah, supermarket kah, nggak tahu juga ya. Ini lihat jalannya semakin sempit. Ini pembangunan, lihat. Kalian bisa lihat sendiri jalannya di porak-porandakan. Nah, ini mungkin tank ya, tank, bukan tank untuk perang ya teman-teman. Ini tank untuk pembuangan apa namanya? Pembuangan dari isi perut kita. Tai lah ya kalau bahasa ini ya, bahasa simpelnya tai ya, atau kotoran manusia lah. Nah, itu dia akan dinetralisirkan oleh tank tersebut. Nah kalau kalian lihat di depan kita ini ada bank nih teman-teman. Nah, biasanya orang mau nuker uang atau ngambil uang atau hal-hal yang lainnya itu di sini nih teman-teman. Yang ada dari apa namanya, ini bank itu juga baru bangun ya teman-teman, agak lama. Nah ini lihat, kalian bisa lihat jalannya, dia masih dibangun juga daerah sini. Nah itu di depan kita jalannya udah mulai aspal ya, jadi renovasinya itu mulai dari Darul Mustafa tadi sampai ke sana, itu di depan sana udah aspal lagi teman-teman. Nah di depan kita ini yang gedung warna apa ini, warna pink kah atau pink muda atau tua ini. Ini biasanya anak-anak Indonesia kalau lagi ngadain acara itu nyewa gedung ini. Gedung ini untuk mengadakan pertemuan. Ya pertemuan sesama mereka ya, mengobrolkan segala jenis aktivitas yang ada di selama mereka ada di Tarim ini. Gedungnya gede ya, luas lah. Saya lupa namanya ini, nama gedung ini. Cuman ini terkenal sih sebenarnya gedungnya. Siapapun tahu sih, orang yang belajar di Tarim pasti tahu. Saya lupa aja namanya, ntar takut salah nyebutin lagi. Kalian lihat suasananya agak gelap karena ini udah hampir maghrib juga ya. Ini agak ngos-ngosan nih teman-teman, karena lumayan jauh ya jalannya ternyata. Kalau jalannya itu jauh. Tuh lihat, kalian lihat suasana di sekitar kita. Itu lumayan sepi sih. Yang lalu lalang juga orang berkendaraan, bukan orang jalan ya. Karena ke depan ke sana itu udah ibarat kata kawasan perempuan lah. Kawasan orang berumah tangga lah. Jarang sekali remaja atau pemuda cowok khususnya itu lewat daerah situ. Ada sih, cuman jarang. Kira-kira di mana ini gedungnya? Kok nggak sampai-sampai ini teman-teman? Lumayan jauh ternyata. Kayaknya jauh banget memang ya Pondok Rusyad itu. Pondok Rusyad itu kalau kita akses berjalan kaki dari Darul Mustafa itu yang saya rasakan sangat jauh.
Wah, ini ada adik ini masih kecil ya, tapi nggak apa-apa lah, karena dia masih kecil jadi nggak pakai cadar, itu hal yang biasa sih. Sebab masih kecil kan, belum paham apa-apa. Kalau udah gede, insya Allah 99% wanita di sini pasti pakai cadar dan menjaga tindak kandungnya. Nah, coba kalian lihat di depan kita. Kalian lihat wanita tarim itu dia langsung mengambil jalan yang berbeda. Dia langsung mengambil jalan yang berbeda karena dia tahu kita sekarang lagi ngambil jalan sebelah sini. Kan luar biasa. Kalau di Indonesia kalian nggak akan jumpain. Kalau kalian jalan sini ya perempuannya jalan di daerah kalian juga. Kalau di sini dia langsung ngambil jalan yang berbeda. Luar biasa nggak wanita tarim? Lihat di depan sana, itu ada pergunungan ya. Saya sempat berpikir nih teman-teman, kalau gunung itu kira-kira rubuh atau longsor, kira-kira bangunan yang di bawah itu hancur nggak menurut kalian? Nauzubillah sih, sebab kalau kita dekatin lebih dekat di bawah gunung itu ada perumahan penduduk. Nah, kalau longsor itu gunung nimpah rumah itu, nauzubillah, kita nggak tahu apa yang akan terjadi pada mereka ya. Ya, kita doakan saja semoga negara Tarim bil khusus itu aman dari segala mara bahaya. Oh ya, waktu itu yang seperti kalian tonton ya di video ya, ada banjir bandang itu, masya Allah, itu jalan ini juga banjir nih teman-teman. Cuman nggak separah yang dekat Universitas Al-Aghof. Nah, luar biasanya lagi teman-teman, setiap tiang itu dikasih bacaan Arab. Tuh, kalau kalian bisa lihat, bisa nggak? Mungkin nggak terlalu jelas ya. Itu bacaannya subhanallah teman-teman. Jadi walaupun kalian di jalan, kalian tetap bisa bertasbih, bertahmid, dan mengucapkan asma Allah yang lainnya. Jadi kalian selalu ingat kepada Sang Maha Kuasa bil khusus. Kira-kira mana ini? Ah, itu dia. Gedungnya udah hampir sampai. Capek nih teman-teman jalan. Kita lihat tuh, itu ada amu-amu yang punya kambing beliau. Ada adik-adik kecil lucu-lucu. Nah, di sini ini tokonya biasanya ada jual popcorn nih. Nah, cuman habis popcornnya lagi habis. Assalamualaikum ya Habib. Cuma lagi habis popcornnya sayang. Nah, di situ ada beberapa toko. Ya kan? Kalian akan jarang sekali jumpai orang berjalan teman-teman. Sini kebanyakan naik motor. Nah, luar biasanya lagi, ini mungkin kalian belum tahu ya. Kalian tidak akan menjumpai, khususnya di kota Tarim ini, cewek naik motor atau cewek nyopir mobil. Itu nggak ada di sini teman-teman. Mungkin ada tapi bukan dari negara sini, tapi dari negara luar ya, bukan penduduk sini. Nah, ini ada dosen kita salimin beliau dulu. Assalamualaikum ya Ustazana. Ya halakum ya Ustazana. Jamatikum ya Ustazana. Alhamdulillah. Tamam. Alhamdulillah. Amal video ya Ustaz. Tamam. Tadi ada dosen kita beliau. Tuh lihat. Beliau udah dosen, gelar S3, ilmunya luar biasa, tapi beliau tetap jalan. Kalian tidak akan jumpai di Indonesia dosen yang mau jalan kaki. Kira-kira ada nggak di negara kita Indonesia? Aduh, itu sulit sekalian ya. Sulit, sangat sulit kalian menjumpai dosen mau jalan kaki seperti beliau tadi. Beliau selalu berjalan. Beliau salah satu dosen saya di Universitas Al-Aghof. Ya, kita lanjut lagi perjalanan. Nah, itu gedungnya udah mulai dekat. Jadi
Kalau kita hitung menit kita ini dari pertama kali berangkat sekitaran, kalau kita jalan lurus saja ya, nggak berhenti-berhenti kayak kita tadi ya, mungkin sekitar 10 menit perjalanan dari Darul Mustafa ke Pondok Rusyad. Pondoknya anak Kartika Putri. Kalau ditempuh dengan jalan kaki ya teman-teman. Kalau ditempuh dengan motor itu kalian cukup 2 menit doang. Nah, kalian lihat di tiang ini. Tiang ini. Nah, ada lagi nih bacaan teman-teman. Kelihatan nggak ya? Agak terlalu gelap. Jadi akan selalu ada bacaan. Tuh kalian lihat di kiri kita kan, wanita tarim itu selalu dia mengambil akses jalan yang berbeda dengan cowok. Jadi nggak nabrak. Kalau di Indonesia itu semuanya mau main tabrak-tabrak aja. Nah, ini dia udah sampai. Jadi jarak atau perjalanan dari Darul Mustafa ke Pondok Rusyad ini itu hanya memakan waktu 10 menit saja. Capek nih teman. Wah, ini dia kita udah sampai. Kemarin anaknya Kartika Putri ke Pondok Rusyad ini melalui akses ini teman-teman. Akses yang dari depan sini ya. Dari sini, nah ini lurus masuk situ, ntar ada apa namanya, gerbang utamanya untuk menerima tamu ya. Nah, itu dia, sekarang lagi sepi ya. Kemarin kalau kalian mau lihat lebih lanjutnya silahkan tonton di video saya ya. Itu tadi teman-teman perjalanan kita dari Darul Mustafa ke Pondok Rusyad yang ada di belakang saya. Di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan teman-teman sekalian yang mungkin menggunda di hati teman-teman sekalian. Yang pertama, seandainya saya tidak bisa bahasa Arab itu gimana? Bisa nggak berangkat ke Pondok Rusyad? Jangan khawatir teman-teman, walaupun teman-teman sekalian tidak bisa berbahasa Arab, memang pondok ini mengajarkan kalian. Nah, jadi kalian berangkat ke sini diajari nih berbicara bahasa Arab, terus tata cara ngomongnya gimana itu diajarin. Jadi nggak usah khawatir kalau teman-teman sekalian tidak bisa berbahasa Arab. Pertanyaan kedua, saya nggak bisa ngaji Al-Quran nih, baru pemula itu, terus gimana nih, bisa nggak saya mondok di Pondok Rusyad? Sama teman-teman, nggak usah khawatir, karena di pondok ini salah satu programnya itu mengajarkan Al-Quran. Jadi kalian diajari cara baca Al-Quran, cara menghafal Al-Quran, dan metode-metode lainnya yang pasti sangat efisien untuk teman-teman sekalian. Pertanyaan ketiga nih, boleh nggak kalau perempuan nih berangkatnya sendirian nih tanpa mahram, nggak ada keluarga atau nggak ada rombongan? Itu tidak boleh teman-teman. Kalau teman-teman sekalian berangkat sendirian, khususnya cewek, ditakutkan di tengah jalan kalian ada apa-apa. Makanya sangat diwajibkan bagi teman-teman sekalian berangkat rombongan, yaitu cewek semua, terus ntar ditemenin oleh pihak Pondok Rusyad itu boleh. Atau kalian berangkat dengan keluarga kalian seperti mana yang dilakukan oleh Kartika Putri dan Habib Utsman bin Yahya ketika mengantar Syarifah Sahra ke Pondok Rusyad, itu diperbolehkan. Akan tapi kalau kalian sendiri berangkat itu tidak boleh teman-teman, takut terjadi apa-apa kepada teman-teman sekalian. Ya, mungkin itu saja penjelasan dari saya. Mungkin perjalanan kita di sore hari ini bisa memberikan kalian motivasi untuk berangkat ke Tarim, karena suasana ini sangat luar biasa di Tarim, khususnya bagi teman-teman sekalian yang ingin menimba ilmu dari ulama-ulama ternama yang ada di sini, yang keilmuannya sampai kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya baiklah, jangan lupa untuk terus mendukung channel ini agar channel ini berkembang dan memberikan hal-hal yang positif kepada teman-teman sekalian. Gimana sih cara yang mendukung channel ini? Ya, caranya dengan subscribe channel ini dan bunyikan lonceng notifikasinya. Jangan lupa like ya, atau komen bila perlu. Akhir kalam saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.